Jadi kali ini gue ingin ngebahas salah satu topik yang akhir-akhir ini agak mengganggu pikiran gue ya. Yang mana berita beberapa hari lalu, izin rilis tak keluar 14.000 perusahaan Cina terkait video game bangkrut. 14.000 perusahaan itu bukan jumlah yang sedikit ya buat developer game lah gitu atau pembuat game. Mereka terpaksa bangkrut karena udah capek-capek bikin game tapi izinnya malah nggak keluar. Jadi ada sesuatu yang masalah serius ya kan di Cina, kenapa regulasinya makin kesini makin merugikan banget buat game-game di sana ya kan, atau perusahaan game di sana. Bahkan kayak MiHoYo itu memindahkan publishernya keluar ya kan, kayak Cognospair kemarin kasusnya. Terus Tencent juga sebelumnya udah melakukan hal yang sama. Jadi kita akan ngebahas sedikit mengenai hal ini ya kan. Pada normalnya itu tiap bulan NPAA yang menerbitkan game di Cina itu yang beri izinnya itu menerbitkan 80-100 game ya per bulan. Tapi sekarang sampai pending 14 ribuan ya kan. Jadi di sini mereka ternyata punya syarat baru lah. Syarat dan aturan baru merilis video game di Cina untuk pihak developer maupun publisher game. Kira-kira syarat apa aja yang membuat mereka gagal sampai 14.000 perusahaan tadi? Jadi gue juga penasaran ya kan, kebetulan ada nemu artikel kayak ginian ya. Ini pembukaannya kita langsung share aja gitu. Ke persyaratannya apa aja, gue penasaran soalnya. Cukup panjang ya ini artikelnya. Kalau kalian mau baca selengkapnya nanti linknya ada di deskripsi. Nah ini dia. Syarat serta aturan yang harus ada dan ditiadakan pada sebuah game. 1. Healthy gaming advice. Oh ini masih easy lah ya, masih bisa dibuat lah gitu. Pesan-pesan atau tip yang bisa dibikin pas loading atau apa untuk nunjukin supaya game itu harus nggak boleh berlebihan atau main kelamaan, itu adalah hal yang normal ya kan. Terus nih yang kedua, aturan konten gamenya. Nah ini yang kayaknya jadi masalah ya, konten yang dilarang di Cina. Waduh ini udah kayak esai ya, banyak banget itu. Yang satu nih menentang prinsip dasar pemerintahan, yang kira-kira kayak gitulah, nggak boleh berbeda pandangan sama pemerintah mereka. Terus yang kedua nih membahayakan persatuan nasional. Oke lah, masih oke lah. Yang ketiga nih ya, mendistorsi fakta sejarah. Oke lah, masih oke. Yang keempat, menggambarkan sosok asing nyata ataupun fiktif yang menginvasi wilayah daerah Cina. Oh, mereka nggak boleh buat game di mana di game itu Cina itu kena invasi ya, kena serang. Intinya Cina nggak boleh jadi korban, juga nggak boleh jadi villain atau penjahat. Terus mempromosikan ideologi, ya ini nih game-game perang nih biasanya yang kena kayak gini nih. Terus terdapat situasi keagamaan. Oh ini makin parah ya. Nggak boleh ada unsur hantu, zombie, vampire, dan lainnya. Waduh. Padahal zombie itu, game zombie sama game hantu atau horror itu pasarnya besar ya kan. Bayangin nggak boleh bikin game horror. Ya aduh. Gawat ya, dan itu masih sangat banyak lagi sih persyaratannya kalau dibaca. Ya wajar kalau kayak gini persyaratan sepanjang itu. Game-gamenya pada ditolak sampai 14.000 ya, persyaratannya nggak masuk akal kali. Gua jadi ingat beberapa bulan lalu kita ada wacana ngebuat game harus sesuai Pancasila ya kan. Kalau ini lebih parah lagi dari Pancasila, lebih panjang lebar cingkune. Kira-kira game apa ya yang bisa aman dari situ? Bahkan game Plants vs Zombie aja mungkin nggak bisa karena ada unsur zombie walaupun animasi dan bukan orang gitu. Orang yang dalam bentuk humanoid, manusia maksudnya. Kalau di game Plants vs Zombie kan karena ada unsur zombie tetap nggak boleh lah mungkin tuh. Aduh entahlah, nggak habis pikir gue sama persyaratan di sana, dan gue jadi kasihan ya kan sama developer Cina. Bayangin lu dari kecil suka main game, terus lu bercita-cita suatu saat ngebikin game gitu, ngebikin game yang lu mau, game perang atau game apa ya, wajar lah gitu, game zombie, game horror, tapi malah kebentur peraturan yang kelewat tegas kayak tadi ya. Jadi kasihan gua. Kasihan sama developer yang ada di Cina ya kan, para pembuat game di sana. Ya sepertinya keadaan mereka lagi nggak baik-baik saja ya kan. Jadi itu aja yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Mungkin ada kesalahan juga dari penyampaian gue. Jadi gue mohon maaf karena ini juga gue mengutip dari sebuah artikel ya kan. Link sumbernya ada di deskripsi. Dan sekian dulu, sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Bye bye.